Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Hidayat. Saya dosen jurusan Pendidikan Jasmani di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Izinkan kami mempresentasikan PDD UKT-PT pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah set profil atas nama saya Rohman, Scopus ID-nya 572163464777, sedangkan Sinta ID-nya adalah 6135215, sedangkan Google Scholar ID-nya adalah INY VM5Y AAAJ. Izinkan saya pernyataan diri saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Di penelitian saya tertarik dalam riset penelitian di bidang olahraga sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil. Adapun riwayat penelitian saya, 4 kali saya sebagai ketua peneliti, 2 kali sebagai anggota peneliti. Sedangkan di publikasi karya ilmiah yang sudah saya lakukan adalah 2 artikel terakreditasi nasional Sinta 2, saya sebagai anggota, sedangkan 2 artikel terakreditasi nasional Sinta 4 dan Sinta 5, saya sebagai ketua, sedangkan 2 artikel internasional spesial isu, saya sebagai anggota. Berikut roadmap penelitian saya. Yang pertama adalah faktor biomotor dan psikomotor untuk keterampilan bermain sepak takraw di wilayah Balimas Cakep. Balimas Cakep itu terdiri dari Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Bumen, ya. Jadi ada 4 Banjarnegara. Sedangkan luaran dari penelitian kami di tahun 2020 adalah publikasi jurnal nasional yang terakreditasi, seminar nasional dan modul tes pengukuran keterampilan bermain sepak takraw. Berikutnya di tahun 2021 kami mengambil penelitian berjudul tentang peningkatan keterampilan bermain futsal sesuai dengan metode latihan mini game situation dan full game session di Kabupaten Banyumas. Publikasinya adalah publikasi jurnal terakreditasi Sinta 2 dan insya Allah sudah tahap ke reviewer, ya. 2 kali perbaikan, mudah-mudahan di bulan April nanti, awal April kalau nggak salah kita bisa publish. Nah, terus seminar nasional sudah saya lakukan, modul tes insya Allah sudah jadi, ya. Insya Allah akan saya berikan, ya. Terus di tahun 2022 nanti saya ingin mencoba mengembangkan instrumen tes terutama di dalam cabang olahraga sepak takraw sesuai dengan bidang saya. Nanti publikasinya insya Allah publikasi internasional, nasional yang sudah terakreditasi. Nanti seminar hasil nanti akan bikin hakinya dari haki pengembangan instrumen tes keterampilan bermain sepak takraw. Berikut riwayat penelitian dan publikasi saya. Riwayat saya dalam bidang penelitian dan publikasi artikel jurnal bidang pendidikan, olahraga dan kesehatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah di tahun 2018, tahun 2017-2018 saya menjadi ketua peneliti. Di situ penelitian saya adalah pengaruh latihan umpan sendiri dan umpan dari teman terhadap kemampuan smash dalam permainan sepak takraw pada atlet putra di Kabupaten Banyumas. Dana tersebut dari hibah BLU atau hibah dari Universitas Jenderal Sudirman, dan laporan sudah selesai, sudah bisa dipublish, ya, di jurnal terakreditasi Sinta 4. Sedangkan di tahun 2018-2019 saya alhamdulillah mendapatkan hibah penelitian lagi sebagai ketua peneliti, yaitu faktor biomotor dan psikomotor untuk keterampilan bermain sepak takraw di wilayah Balimas Cakep, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen, ya. Saya sebagai ketua peneliti alhamdulillah dapat hibah
penelitian dari Universitas Jenderal Sudirman dan sudah selesai 100% ya, sudah bisa dipubliskan. Terus di tahun 2019 sampai dengan 2020 saya sebagai anggota peneliti ya, hubungan manajemen recovery, manajemen dan physical activity terhadap tingkat severity of obesitas mahasiswa. Saya sebagai anggota peneliti mendapatkan hibah penelitian dari Universitas Jenderal Sudirman dan alhamdulillah sudah selesai. Terus di tahun 2020 saya mendapatkan hibah penelitian kembali. Saya alhamdulillah menjadi ketua peneliti, di mana judul saya adalah faktor antropometri, kecerdasan kognitif dan biomotor terhadap kemampuan bermain futsal di Asosiasi Futsal Kabupaten Brebes. Dari dana tersebut, sumber dananya dari hibah Universitas Indonesia, hibah BLU. Alhamdulillah sudah selesai, dan di tahun 2021 ini saya mendapatkan hibah lagi sebagai ketua peneliti. Risetnya adalah peningkatan dosen pemula. Di situ penelitian saya berjudul peningkatan keterampilan bermain futsal siswa dengan metode latihan, mini game situation, dan full game session di Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah laporannya sudah tinggal laporan akhir ya 100%, dan alhamdulillah sudah submit di jurnal terakreditasi Sinta 2, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2022 sudah bisa publish. Berikut publikasi artikel jurnal saya. Yang pertama, di tahun 2018 saya pembinaan prestasi tim sepak takraw putri Jawa Tengah menuju di PON Riau di tahun 2012, publish di jurnal olahraga edisi 4 ya, di halaman 37 sampai dengan 43 di jurnal Universitas PGRI Semarang ya, saya sebagai penulis utama ya. Terus berikutnya di tahun 2020 faktor biomotor dan psikomotor penentu keterampilan bermain sepak takraw di wilayah Banyumas Cup, alhamdulillah sudah publish ya di jurnal Mensana, jurnal UMP Padang ya, saya sebagai penulis utama, terakreditasi Sinta 5. Terus di 2020 saya menjadi anggota di jurnal sportif ya, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya sebagai anggota, alhamdulillah jurnal sportif terakreditasi Sinta 2. Berikutnya adalah di tahun 2020 masih saya sebagai anggota ya, di mana judul dari artikel tersebut adalah pemanfaatan aplikasi smartphone untuk meningkatkan daya tahan tubuh kardiovaskular ya. Alhamdulillah sudah publish di Jendela Olahraga, jurnal UGRIS juga, sama di jurnal UGRIS Semarang ya. Saya sebagai anggota akreditasi Sinta 4. Terus yang terbaru kemarin saya menjadi anggota lagi ya di jurnal sportif, jurnal Universitas Nusantara PGRI, dengan judul Small Set Game Alternative Exercise to Improve Cognitive Performance of Your Futsal Player. Jadi alhamdulillah saya sebagai anggota publish di jurnal terakreditasi Sinta 2. Berikut novelty saya dalam penelitian ini, diharapkan adanya novelty atau kebaharuan yang bisa ditemukan oleh karena itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Mini game situation dan full game session terhadap peningkatan keterampilan bermain futsal masih jarang dilakukan sebagai model latihan dalam peningkatan keterampilan bermain futsal, bahkan jarang atau minim mini game situation dan full game session belum pernah diteliti di tingkat SMA. Oleh karena itu, kami mencoba melakukan penelitian ini pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal pada jenjang SMA, sehingga ada konteks yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Berikut karya fenomenal saya. Mengapa saya memunculkan karya fenomenal saya? Terkait judul dari karya fenomenal saya adalah peningkatan keterampilan bermain futsal siswa dengan metode latihan mini game situation dan full game session di Kabupaten Banyumas.
Di sini karya fenomenal saya yang pertama adalah tadi pembaharuan ya terkait instrumen metode latihannya. Futsal ini merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh seluruh kalangan dunia, terutama kaum pelajar. Permainan ini melibatkan seluruh penugasan komponen terteknik bermain sebagai penunjang keberhasilan pencapaian tujuan permainan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari latihan berbasis mini game dan full game, ya, di mana kedua model latihan tersebut mana yang lebih efektif terhadap keterampilan bermain futsal siswa SMA di Kabupaten Banyumas. Desain penelitiannya adalah penelitian eksperimen dengan populasi sampel siswa SMA Putra di Kabupaten Banyumas sejumlah 30 siswa dengan pemilihan sampel menggunakan teknik proportive sampling. Instrumen keterampilan bermain futsal digunakan untuk menganalisis keterampilan siswa yang diukur menggunakan tes FIKU Jogja. Jadi tes keterampilan bermain futsal menggunakan instrumen tes yang sudah ada validitasnya. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari perbedaan latihan berbasis mini game situasinya. Jadi dua metode latihan yang tadinya yang pertama adalah mini game, yang kedua adalah full game. Session terhadap keterampilan bermain futsal di Kabupaten Banyumas, hasilnya menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari latihan mini game situasi lebih tinggi dibandingkan full game. Ya, terjadi perbedaan pengaruh yang signifikan pada hasil kedua latihan tersebut sebesar 0,012. Ya, di sini jadi lebih efektif menggunakan mini game situation. Ya. Berikutnya adalah submit jurnal di spot area yang sudah terakreditasi Sinta 2. Mudah-mudahan bisa tembus sudah sampai dengan tahap review kedua. Ya. Insya Allah di bulan Maret bisa terbit. Ya. Di sini contoh template dari jurnal spot area. Ya. Terus berikutnya adalah modul dari model latihan mini game situation yang insya Allah akan saya hakikan ya, nanti di tahun ini insya Allah, kalau enggak di tahun 2024. Berikut dokumentasi ya pelaksanaan latihan atau treatment dua metode. Yang pertama adalah menggunakan mini game, yang kedua adalah full game. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.